wabarakatuh. Gimana Bu, materi yang tadi Ibu pelajari berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan Ibu yang melahirkan? Silakan dari kelompok cerdas untuk menyampaikan berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan setelah Ibu melahirkan. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Ibu kelompok cerdas yang sudah menyampaikan berkaitan dengan kesehatan Ibu melahirkan. Nah, nanti kepada ibu-ibu semuanya untuk senantiasa memberikan atau menyampaikan hasil diskusi berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan setelah Ibu melahirkan. Ya Bu ya, nanti disampaikan diskusi berkaitan itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan suatu film, yaitu pemeriksaan kesehatan setelah Ibu melahirkan. Tolong Ibu simak baik-baik ya film berikut ini. Satu, proses kelahiran bayi harus ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan. 2. Minum lagi kapsul vitamin A warna merah pada hari kedua sesudah melahirkan. 3. Memperoleh pelayanan kesehatan paling tidak 3 kali pada minggu pertama, kedua, dan keenam setelah melahirkan. 4. Memperoleh dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari selama 40 hari berturut-turut atau sesuai anjuran dari tenaga kesehatan jika menderita kurang darah akibat perdarahan saat melahirkan. 5. Memperoleh konseling perorangan atau kelompok tentang kesehatan khususnya perawatan bayi baru lahir, menyusui eksklusif, dan pemberian MPASI dimulai dari bayi usia 6 bulan. 6. Menggunakan alat kontrasepsi sesuai anjuran petugas kesehatan untuk mencegah kehamilan sampai bayi berusia minimal 2 tahun. Dan saat pecah nyaring tangis, bahagia mengisi relung kamu. Mari sini, ku dekat erat kamu. Ketika dilahirkan, bayi memiliki naluri untuk menjadi sumber kehidupannya. Yang dibutuhkan hanyalah sentuhan kulit antara bayi dan ibunya dalam 1 jam setelah kelahirannya. Penelitian membuktikan inisiasi dini menyusu dalam 1 jam kelahirannya meningkatkan keselamatan jiwa bayi dan mendorong keberhasilan pemberian ASI selanjutnya. Begitu lahir, bayi cukup dilap hingga bersih dan tanpa dibedong langsung diletakkan di perut atau dada ibunya. Biarkan bayi tengkurap sehingga terjadi sentuhan antara perut atau dada ibu dan bayi, dan refleks merangkak dan menyusu terjadi 20 hingga 50 menit kemudian. Sentuhan kulit ibu dan bayi akan menjaga suhu tubuh bayi dan menghangatinya saat berusaha mencari protein susu ibu. Sungguh suatu momen yang menakjubkan ketika akhirnya bayi berhasil menemukan sendiri protein ibunya dan mulai menyusu. Dia akan segera bergumul kolostrum yang sangat berharga. Kolostrum atau susu pertama ibu yang berwarna kekuningan mengandung zat-zat protein
untuk kekebalan tubuh bayi. Sentuhan turun bayi dan bodi ibu juga merangsang produksi ASI dan melatih bayi menyusu serta mempererat kasih sayang ibu dan belahan hatinya. Sungguh menakjubkan mendengar dan membiarkan bayi menyusu dalam 1 jam kelahirannya dengan kelangsungan produksi Jadi saat ini saya sudah mulai menerapkan inisiasi dini ini sehingga di hari-hari kemudian saya akan percaya diri dan memberikan dukungan kepada semua ibu hamil di desa saya untuk senantiasa berusaha memberikan ASINya pertama kali, terutama untuk menerapkan inisiasi dini. Saat ini hanya sedikit sekali masyarakat yang melahirkan tidak dengan bidan, sehingga ketika semua bidan nanti bisa mendapatkan teori atau ilmu, kami optimis untuk program ini bisa berhasil. Pada hari itu saya masih ingat sekali hari pertama di mana di situ kita ambilkan inisiasi dini. Subhanallah, ternyata bayi yang bayi lahir itu bisa merangkak, bisa ke ibunya. Inilah waktunya kita untuk memberikan hak bayi-bayi atau hak anak-anak mereka untuk mendapatkan ASI. Saya senang sekali jadi motivator karena saya juga menyesal karena pengalaman saya sendiri yang dulu juga punya anak. Tapi dalam inisiasi dini maupun dalam ASI eksklusif tidak didorong oleh keluarga. Misalnya tadinya saya memberikan ASI itu cara meletakkan pun belum tahu, sehingga saya sekarang menjadi tahu dan termotivasi untuk menjadikan ibu-ibu yang lain itu tidak seperti saya ini. Manfaatnya saya rasakan ini 2 minggu ini, saya bandingin sama anak saya yang pertama itu lain sekali. Lainnya itu dia tidak rewel gitu. Terus untuk faktor ekonomi juga sangat membantu, karena biasanya anak yang pertama dulu dibantu dengan susu kardus itu yang pertama kali Saya ingin mencoba dan saya yakin itu bisa gitu. Ternyata bisa gitu. Dan manfaatnya itu banyak sekali ya. Saya juga cepat sehat, baik-baik, bayinya bisa sehat. Terus saya senang sekali. Orang yang ini pengalaman saya yang pertama, kayaknya ada gimana perasaannya itu. Namanya anak ya pengen nyusui sendiri ya, sayanya ini saya pengen nyusui susu eksklusif sampai 6 bulan. Terus ini menyusui secara gini nggak usah dijadwal. Tanggal 20 di sampingnya Sedikit aja. Nenek lanjut Bos. Siapapun dia, dimanapun dia, sejak dia dilahirkan berhak memperoleh inisiasi dini untuk tahap kehidupan selanjutnya. Ya, gimana Ibu? Tadi film yang udah saya putar berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan setelah Ibu melahirkan. Nah, apa yang Ibu ketahui melalui film tadi? Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau bertanya nih, di mana Ibu harus melahirkan? Ya, bisa ya emang sejak dulu juga kalau ibu melahirkan itu biasanya di Paraji Bu ya. Tapi untuk lebih bagusnya lagi, apabila keluarga kita atau anggota PK kita yang mau melahirkan, maka dianjurkan untuk ke fasilitas kesehatan Ibu ya. Jadi akan mendapatkan pertolongan secara medis dengan tenaga ahlinya. Nah, untuk selanjutnya saya mau bertanya kepada ibu-ibu, berapa kali
pemeriksaan ibu setelah melahirkan. Nah, baik ibu-ibu, untuk setelah ibu melahirkan itu pemeriksaan sebanyak 3 kali. Itu minggu pertama, minggu kedua, dan juga terakhir minggu ke-6 setelah ibu melahirkan. Ya, itu ibu-ibu ya. Nah, ibu-ibu semuanya, semoga saja proses kehamilan sampai dengan kelahiran senantiasa mendapatkan kelancaran. Maka perlu yang namanya tenaga ahli dalam proses persalinan nanti, Bu ya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bahwasannya ibu melahirkan di layanan kesehatan akan ditolong oleh tenaga kesehatan yang terlatih, agar jika terjadi masalah dalam persalinan maka akan mendapatkan pertolongan secara tenaga medis dengan ahli. Jadi itu untuk ibu-ibu semuanya, semoga dapat dipahami materi berkaitan dengan kelahiran dan juga sebelum dan setelah kelahiran anak pertama, ibu ya. Ya, nanti di film ini juga sangat luar biasa, Bu ya. Jadi ketika si anak posisi sudah lahir, maka si anak tersebut langsung adanya inisiasi dini, yaitu supaya si bayi tersebut bisa mencari susu ibunya sendiri. Itu luar biasa, itu secara alami maka si bayi mencari tetenya si ibu untuk menyusui dini setelah ibu melahirkan. Itu luar biasa. Dengan kejadian dengan film tadi, bukan suatu kebetulan bahwa si anak tadi mencari susu ibunya, melainkan sudah emang ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Bu ya. Perlu kita tafakuri bahwasanya maha besarnya Allah memberikan suatu gambaran kehidupan yang baru saja kita pelajari bersama-sama. Maka dibarengi dengan ahlinya. Di sini ada tenaga ahli yaitu di bidang kesehatan. Jadi untuk ibu-ibu semuanya, tolong periksa ketika proses kehamilan, dan juga jangan lupa ketika mau melahirkan carilah tempat, yaitu di ruang tempat kesehatan, supaya ibu-ibu semua melahirkan dengan normal dan mendapatkan pertolongan melalui tenaga ahli medis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada hikmahnya dan dapat dipelajari dan bisa membantu ibu-ibu yang akan mau melahirkan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.